Setiap bangunan besar selalu punya kisah gelap di balik kokohnya. Dan kadang, untuk berdiri tegak, ia harus menelan nyawa. New York, tahun 1869. Sebuah proyek ambisius dimulai. Sebuah jembatan raksasa yang akan menghubungkan dua kota besar, Manhattan dan Brooklyn. Jembatan yang, di masa itu, dianggap mustahil untuk dibangun. Arsiteknya bernama John Augustus Roebling. Ia bermimpi membuat jembatan gantung pertama di dunia yang dibangun dari baja. Namun, sejak hari pertama, keanehan mulai terjadi. Sebelum pondasi ditancapkan, John berkata pada asistennya, "Pastikan fondasi ini kokoh, jangan sampai goyah atau kita kehilangan segalanya." Tapi, tak lama setelah itu, kaki kanannya tersangkut lalu terlindas kapal feri saat menginspeksi lokasi. Dua jarinya harus diamputasi. Dan parahnya kurang dari sebulan, John Roebling meninggal dunia akibat infeksi tetanus. Sebelum jembatan itu sempat berdiri. Dan proyek pun diteruskan oleh putranya, Washington Roebling. Namun, nasib tragis kembali terjadi. Ketika memeriksa ruang bawah air, Washington mengalami penyakit dekompresi. Semacam kerusakan saraf akibat tekanan tinggi. Ia lumpuh, hanya bisa mengawasi pembangunan dari jendela rumahnya selama bertahun-tahun. Ayah meninggal di lokasi. Kini aku lumpuh di proyek yang sama, seolah jembatan ini meminta lebih dari sekedar kerja keras. Catatan harian Washington, tahun 1873. Namun tragedi belum berakhir. Selama pembangunan, lebih dari 20 pekerja tewas. Ada yang tertimpa besi, ada yang tenggelam di arus sungai, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak di ruang bawah fondasi. Pada 23 Oktober tahun 1871, ketika sepasang derek yang digunakan untuk mengangkut balok granit ke puncak menara jembatan di sisi Brooklyn tiba-tiba jatuh. Sebuah balok kayu menimpa bagian atas kepala John French, sementara seorang pria bernama Doherty tertimpa tiang derek. Sementara itu, John Megarity meninggal saat mencoba melompat ke tempat yang aman. Dan tukang batu Thomas Douglas kemudian meninggal karena luka-luka pada tubuhnya. Warga sekitar mulai berbisik, mungkin jembatan itu haus darah, mungkin ia butuh tumbal agar tak roboh. Beberapa pekerja bahkan membawa jimat dan membaca doa setiap kali masuk ke ruang fondasi. Konon, beberapa di antara mereka mengaku mendengar tangisan dari dalam dinding beton. Ketika akhirnya jembatan Brooklyn resmi dibuka pada tahun 1883, masyarakat menyebutnya keajaiban dunia modern. Namun tak banyak yang tahu, puluhan nyawa tertinggal di balik keindahannya. Bahkan hingga kini, ada laporan penjaga malam yang mengaku melihat bayangan pria berhelm baja menatap ke sungai, lalu menghilang begitu saja. Dan di malam tertentu, suara ketukan besi dari bawah jembatan masih terdengar samar, seolah seseorang masih bekerja di sana. Mungkin jembatan itu berdiri kokoh bukan hanya karena baja dan paku. Mungkin ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat, yang menjaga agar ia tetap berdiri karena telah membayar harga dengan nyawa manusia. Faktanya, untuk membangun fondasi menara jembatan, para insinyur menenggelamkan sepasang bilik yang terbuat dari kayu dan baja, serta kedap air yang disebut caissons. Para pekerja yang ada di dalam caissons dijuluki sandhawk. Mereka bekerja dengan sekop dan juga dinamit untuk menggali dasar sungai. Sandhawk
bekerja keras di dalam caissons yang panas dan pengap, serta memiliki tekanan atmosfer 2 kali lipat lebih besar dari tekanan atmosfer normal. Karena udara terkompresi yang dipompa untuk menahan air keluar dan memungkinkan pekerja untuk bernapas. Semakin dalam Sandhawks menggali, semakin mereka mulai mengalami kelumpuhan otot yang aneh. Bicara cadel, muntah, menggigil, dan nyeri sendi yang luar biasa tajam, serta kram perut saat naik ke permukaan. Tanpa sepengetahuan para pekerja, gejala dari penyakit caisson juga dikenal sebagai the bends, disebabkan oleh nitrogen yang menggelegak dalam aliran darah mereka, yang disebabkan oleh penurunan tekanan atmosfer yang terlalu cepat ketika mereka muncul kembali ke daratan. Pada 22 April tahun 1872, buruh asal Jerman, John Myers, menjadi buruh pertama yang meninggal karena penyakit caisson setelah menderita sakit perut dan pingsan di rumah setelah hari kedua di dasar sungai. 8 hari kemudian, orang Irlandia, Patrick Mackay, meninggal setelah muncul kembali ke daratan, dan dalam sebulan, Daniel Reardon, orang Irlandia lainnya, menyerah pada penyakit caisson. Setelah kematian ketiga Sandhawk ini, secara berurutan, Washington Roebling menangguhkan penggalian untuk menara Manhattan karena khawatir hal itu dapat menyebabkan lebih banyak lagi kematian. Washington Roebling yang lumpuh dibantu oleh istrinya Emily untuk mengawasi jalannya pembangunan jembatan. Ketika jembatan Brooklyn akhirnya selesai dibangun, Emily menjadi orang pertama yang melintasi jembatan dengan menaiki kereta kuda menyeberang dari sisi Brooklyn sambil membawa ayam jantan sebagai simbol kemenangan. Terlepas dari semua keanehan dan tragedi yang terjadi, sejatinya setiap bangunan besar menyimpan kisahnya sendiri. Tapi jika suatu hari kamu melintasi jembatan Brooklyn di malam hari dan mendengar dentingan besi tanpa asal, mungkin itu suara mereka, para pekerja abadi yang memastikan jembatan itu tak pernah runtuh. Itulah kisah misteri di balik megahnya jembatan Brooklyn yang ternyata menyimpan segudang kisah tragis di baliknya. Terima kasih sudah menonton Kamis Misteri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan kisah yang tak kalah menegangkan.